Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian. Bagaimana kabarnya di hari ini? Semua sehat? Saya berharap Bapak Ibu tetap di dalam lindungan Tuhan dan kiranya kita tetap selalu senantiasa bersyukur. Baik, selalu kita bersama-sama dengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami haturkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan kami nafas kehidupan. Saat ini Tuhan, kami hendak bersyukur melalui firman kebenaran-Mu, kiranya firman-Mu yang senantiasa menguatkan kami di dalam kehidupan kami ini. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan akan saya bacakan dari Lukas 13 ayat 22 hingga 30. Lukas 13 ayat 22 sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan. Siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada orang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita tidak hanya membaca, melainkan menerapkan serta memelihara dan merefleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita boleh kembali mengingat atau merewind kehidupan kita, dimulai dari kita keluar dari rahim ibu. Ketika usia kita dimulai dari 0 tahun sampai 3 tahun. Itu adalah golden times atau golden hour, di mana kita bertumbuh dari yang betul-betul tidak tahu menjadi tahu. Contoh, kita yang belum mengerti berjalan bisa berjalan, kita yang belum bisa merangkak menjadi bisa merangkak. Di mana kita belum bisa berbicara, diajarkan oleh orang tua kita berbicara. Itulah di usia kita 0 sampai 3 tahun. Kemudian menginjak usia 4 hingga 7, di mana kita akan terus semakin lebih mengeksplor diri kita. Kita sudah mulai tahu mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar, mana yang tidak. Kemudian kita akan terus di usia 8 hingga ke 17 tahun, kita akan semakin beranjak kepada usia yang remaja, pemuda. Kemudian setelah itu, kita akan terus bertambah hingga di titik di mana Bapak Ibu saat ini berada di usianya masing-masing. Ketika kita menyadari bahwa dulu kita hendak menjadi apa, kita memiliki tujuan, memiliki cita-cita, saya mau jadi guru, saya mau jadi PNS, saya mau jadi dokter dan sebagainya. Kita jelas tahu kemana arah
masa depan kita hendak dituju. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, pernahkah kita berpikir akan kemanakah iman kita yang dituju? Betul, kepada Tuhan Yesus. Tapi pernahkah kita sadar atau menaikkan pada diri sendiri, sudah benarkah hidup kami, hidupku, hidup kita sekalian? Pak Mamung, saya sering baca Alkitab, saya sering ngitung, saya sering ibadah, saya persembahan, oke. Hebat. Tetapi kita pernah tidak merefleksikan diri kita masing-masing. Benar gak sih aku selamat? Pak Mamung, kan ada perjamuan kudus, kita diselamatkan. Iya, betul. Apakah perjamuan kudus hanya menjadi formalitas kita sebagai orang Kristen? Per 3 bulan setelah minum perjamuan, kita dikuduskan, kita diselamatkan. Pulang gereja, aku berbuat dosa lagi, aku berbohong lagi, Seperti itu? Harusnya tidak. Ketika kita sudah mengetahui kemana arah hidup kita, ayo kita hidup baru. Kita mencari jalan di mana kita akan betul-betul selamat. Menjadi orang Kristen adalah sangat hal yang berat. Memikul salib. Dan hal tersebut yang harus kita tanggung jawabkan di dalam diri kita dan iman kita. Tuhan sudah jelas memberikan kita tiket keselamatan. Tetapi yang menjadi salah adalah kita menyia-nyiakan tiket keselamatan tersebut. Di sini bacaan kita hendak menyampaikan tentang siapa yang diselamatkan. Dalam ayat yang ke-23 mengatakan, dan ada seorang yang berkata kepada Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ayat ke-24, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Dalam bacaan kita, Yesus ingin menyampaikan bahwa dirinya adalah sebuah pintu yang sangat kecil tersebut. Artinya orang yang menerima keselamatan, jalan yang dilalui adalah tidak mudah. Dan syarat untuk masuk adalah hanya melalui Tuhan Yesus yang adalah pintu keselamatan kita. Dan ada kata berjuanglah. Berjuanglah di sini betul-betul ingin menegur kita bahwa kita, ayo, kita pasti bisa untuk selamat. Cara seperti apa? Kita hidup baru, mengkuduskan diri kita agar Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan betul-betul diam dan tertanam di dalam diri kita. Dan itu harus kita sadari. Setelah kita menyadari dan tahu, oh ya, arah tujuanku aku hendak menjadi dokter, guru dan sebagainya. Tapi kita juga perlu tahu di mana arah jalan keselamatan kita. Betul kepada Tuhan Yesus, tapi bagaimana caranya kita agar kita selamat? Memberikan kasih, hidup tulus, berbakti kepada Tuhan, memberi dengan tulus, tidak meninggikan diri sendiri, dan pastinya percaya pada Tuhan. Ketika kita nantinya pulang ke rumah Tuhan, kita tidak membawa apapun yang ada di bumi. Kita tidak membawa handphone kita tidak membawa tanah kita berhektar-hektar, kita tidak membawa tabungan kita, tapi yang dibawa ke rumah Tuhan adalah iman kita. Dan iman tersebut yang menjadi kunci agar kita dapat masuk ke dalam pintu yang kecil tersebut. Adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Dan kiranya kita tetap semangat di dalam menjalani kehidupan kita agar kita dapat diselamatkan. Dan kiranya kita terus berjuang untuk menjadi orang Kristen yang lebih baik, yang tidak menjelek-jelekan orang, tidak melecehkan orang, tidak menjudge orang, tidak menjatuhkan orang, tidak menyepelekan orang. Kita harus menjadi pribadi yang membumi dan menubuh. Membumi, kita mengingat bahwa ketika kita merasa hebat, kita menginjak bumi kita, oh iya, masih ada tanah tempat kita berpijak. Dan menubuh, mari kita untuk menjadi orang yang bisa melihat sekitar, tidak meninggikan diri kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu begitu indah. Kiranya firman-Mu Tuhan sajalah yang tetap menjadi penyemangat di dalam kehidupan kami. Tuhan,
pada hari ini kami berdoa untuk orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Biarlah orang terkasih kami dapat Engkau jamah, dapat Engkau kuasai dengan Roh Kudus-Mu, sehingga mukjizat-Mu betul-betul nyata untuk orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Dan Tuhan, kiranya juga Tuhan yang senantiasa menuntun kehidupan kami, sehingga kehidupan kami betul-betul berada di jalan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pada hari ini, dan berjumpa lagi dengan hari yang berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.